Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Ejia Sama. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan bisnis global. Saya mewakili anggota kelompok saya yang bernama Afifah Nur Cahyati, Desi Julia, Nina Karlina, Nur Afifah. Pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 telah membawa dampak besar terhadap perekonomian global. Kebijakan lockdown, pembatasan sosial, dan gangguan rantai pasok mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu yang paling terdampak akibat penurunan daya beli masyarakat, keterbatasan akses terhadap bahan baku, serta perubahan perilaku konsumen menuju digitalisasi. Selain itu, bisnis global juga mengalami ketidakpastian dengan banyak perusahaan besar menghadapi kebangkrutan, PHK massal, dan perubahan pola operasional yang signifikan. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi. Yang ketiga, bagaimana pandemi COVID-19 mengubah pola bisnis global. Yang keempat, apa solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk memulihkan UMKM dan bisnis global pasca pandemi. Selanjutnya yaitu ada permasalahan hukum dalam bisnis akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, force majeure dalam kontrak bisnis. Banyak kontrak bisnis terganggu akibat pandemi, menyebabkan sengketa mengenai pemenuhan kewajiban kontraktual. Klausul force majeure menjadi dasar dalam sengketa bisnis terkait kegagalan dalam memenuhi perjanjian akibat pandemi. Kedua, hukum ketenagakerjaan. PHK massal dan pengurangan gaji menimbulkan permasalahan hukum terkait hak tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Implementasi sistem kerja remote atau WFH menimbulkan tantangan dalam pengawasan dan hak karyawan. Yang ketiga, perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Lonjakan e-commerce meningkatkan resiko penipuan, keterlambatan pengiriman, serta sengketa transaksi online. Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus ditegakkan untuk menjamin hak-hak pembeli dalam transaksi digital. Yang terakhir, pajak dan kepatuhan regulasi usaha. Relaksasi pajak dan insentif ekonomi bagi UMKM menimbulkan tantangan dalam penerapan dan pengawasan. Ketidakseimbangan dalam distribusi bantuan dan pinjaman usaha memicu permasalahan hukum dalam administrasi keuangan negara. Di sini ada hasil penelitian berdasarkan berbagai studi dan laporan ekonomi, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap sektor UMKM dan bisnis global. Yang pertama, penurunan pendapatan. Lebih dari 70% UMKM mengalami penurunan pendapatan yang signifikan akibat turunnya permintaan konsumen. Yang kedua, PHK massal. Banyak bisnis baik skala kecil maupun besar terpaksa merumahkan karyawan karena penurunan omset dan keterbatasan modal. Yang ketiga, digitalisasi usaha. Pandemi mempercepat adopsi teknologi digital di sektor UMKM dengan banyak pelaku usaha mulai beralih ke platform e-commerce dan digital marketing. Yang keempat, gangguan rantai pasok. Pembatasan pergerakan barang dan tenaga kerja menyebabkan kelangkaan bahan baku dan keterlambatan produksi di berbagai industri. Yang terakhir, dukungan pemerintah. Berbagai negara memberikan stimulasi ekonomi untuk membantu UMKM bertahan, seperti subsidi gaji, pinjaman bunga rendah, dan relaksasi pajak. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini pandemi COVID-19 membawa dampak yang signifikan bagi sektor UMKM, baik dalam aspek operasional maupun keuangan. Berikut adalah pembahasan dari rumusan masalah. Yang pertama, dampak pandemi terhadap keberlangsungan UMKM.
UMKM mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat penurunan daya beli masyarakat dan pembatasan mobilitas. Banyak usaha terpaksa tutup atau beralih ke sektor lain yang lebih relevan selama pandemi. Selanjutnya, dampak pandemi terhadap keberlangsungan UMKM. UMKM mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat menurunnya daya beli masyarakat dan pembatasan mobilitas. Banyak usaha terpaksa tutup atau beralih ke sektor lain yang lebih relevan selama pandemi. Yang ketiga, perubahan pola bisnis global. Pandemi mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. E-commerce, layanan berbasis digital, dan sistem kerja hybrid menjadi tren baru yang diterapkan oleh banyak perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasca pandemi. Yang keempat, solusi dan strategi pemulihan. Untuk mendukung pemulihan UMKM diperlukan strategi seperti peningkatan akses terhadap teknologi digital, diversifikasi produk dan layanan, serta bantuan dari pemerintah dalam bentuk insentif keuangan dan pelatihan keterampilan bisnis digital. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak besar terhadap UMKM dan bisnis global. Krisis ini menyebabkan penurunan pendapatan, peningkatan pengangguran, serta gangguan rantai pasok. Namun di sisi lain, pandemi juga mempercepat digitalisasi bisnis dan mendorong inovasi di berbagai sektor ekonomi. Untuk rekomendasinya di sini, yang pertama, mendorong digitalisasi UMKM. Pemerintah dan sektor swasta harus memberikan pelatihan dan akses ke teknologi digital bagi UMKM agar mereka dapat bertahan dalam persaingan global. Diversifikasi sumber pendapatannya, jadi UMKM harus mencari cara untuk mendiversifikasi produk dan layanan mereka agar tidak terlalu bergantung pada satu pasar tertentu. Yang ketiga, kebijakan stimulasi berkelanjutan. Pemerintah juga perlu terus memberikan dukungan melalui pinjaman berbunga rendah, insentif pajak, dan bantuan modal kerja untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Yang keempat, penguatan rantai pasok lokal. Perusahaan dan pemerintah harus bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.